السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju masjid ini bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah-rumah kita masing-masing menjadi sebuah pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan setiap langkah kaki tersebut menjadi sebab derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, zikir berjamaah, doa-doa yang kita panjatkan, yang kita munajatkan kepada Allah, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga salat fardu kita secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, menjalankan syariat beliau dan istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, lebih-lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang beliau beri nama dengan nama Al-Kabair. Terakhir kita membahas tentang dosa besar yang ke-16, dan insyaallah akan masih kita lanjutkan pada malam hari ini pembahasan tentang
dosa besar yang ke-16, yaitu dosa yang berkaitan dengan seorang pemimpin, dosa yang berkaitan dengan seorang penguasa, dosa zalimnya seorang penguasa, zalimnya seorang pemimpin, dan khianatnya seorang pemimpin. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika memaparkan tentang dosa khianatnya seorang pemimpin, zalimnya seorang pemimpin kepada rakyatnya, beliau membawakan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman yang mengerikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para pemimpin, bagi orang-orang yang dititipkan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berbuat zalim, maka berlakulah bagi mereka sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi ancaman-ancaman yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Kabair ini. Dan ini adalah hadis-hadis yang sebenarnya boleh kita klasifikasikan termasuk hadis-hadis yang berkaitan dengan politik. Makanya bagus kalau seandainya setiap musim politik, setiap musim pemilihan, hadis-hadis itu perlu imbacaan mara mereka yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi bahan pertimbangan, supaya ketika menjabat sebagai pemimpin, ketika sudah terpilih sebagai pemimpin, agar benar-benar menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, bisa berlaku adil kepada rakyat yang dipimpin, kepada orang-orang yang berada di bawah mereka, yang mereka itu adalah pemimpinnya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Keliru kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam politik. Ini adalah pemikiran orang-orang sekuler yang memisahkan antara politik dengan agama. Kenapa? Karena agama Islam bukan agama yang lain, adalah agama yang mengatur mulai dari kita tidur sampai tidur lagi. Urusan bersuci, tamek WC, beluak WC, urusan hendak betiruh diatur oleh Islam. Apalagi urusan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hanya orang-orang liberal yang memisahkan antara kepemimpinan dengan agama. Islam adalah agama yang mengatur segala-galanya, termasuk permasalahan-permasalahan politik. Jadi tidak ada kelirunya kalau permasalahan politik itu disampaikan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, karena memang Islam juga ikut serta dalam mengatur perpolitikan itu. Nah, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan pemimpin, adil atau tidaknya pemimpin, yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para pemimpin yang tidak bisa berlaku adil, yang tidak bisa berbuat adil, dan dia berbuat zalim dan khianat terhadap amanah kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Maka kita akan lanjutkan beberapa hadis, banyak hadis lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pemimpin ini. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min amiri 'asharatin illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maghlulatan yaduhu ila 'unuqihi imma atlaqahu 'adluhu
au baqahu jawruhu. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menukil hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, juga oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahumullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Rasulullah, ma min amiri asyaratin, tidaklah pemimpin 10 orang, ada uluh, menjadi pemimpin hanya untuk 10 orang. Jadi rakyat 10 kungan mah, bawah ya 10 kungan mah, uluh nang imimpia ada 10 kungan mah kikuan Nabi. Tidaklah seorang pemimpin yang menjadi pemimpin untuk 10 orang, apalagi kalau lebih arek dari 10, apalagi kalau ije kenegaraan nang imimpi ya, elam ije kenegaraan, ije kabupaten misalnya, iya bupati ya, atau si pendak bupati ibindai, mulai dari antam itu berlaku untuk semua pemimpin, mulai dari ketua RT. Ketua RT kan biasanya lebih 10 ya, iya pemimpin ya. Ketua RW, kemudian kepala desa, camat, terus marak hunjun sampai marak presiden, atau kalau sistem kerajaan marak raja ya. Kikuan Rasulullah, tidaklah pemimpin yang memimpin 10 orang, apalagi kalau lebih dari 10, ije kabupaten, ije provinsi, atau bahkan ije negara ya datuh hindai sangku Indonesia tuh. Ikhwan Rasulullah, illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulatan yaduhu ila unuqihi, kecuali si pemimpin itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tangannya terbelenggu di lehernya. Seberataan pemimpin, baik ia adil atau humbui adil, kareh ketika hari kiamat kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang dalam keadaan tangan terbelenggu si tekokah. Imbelenggu luh imeteng hi Allah Subhanahu wa taala lenge si tekokah, sama itu keadaan ya dumah kareh mara hari kiamat. Pemimpin, seberataan pemimpin. Kareh masalah adil atau humbui teh hindai diadili. Pokoknya setiap pemimpin yang memimpin 10 orang apalagi lebih, maka dia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dalam keadaan tangan terbelenggu di lehernya, bepeteng lengenya si uyatah. Kemudian kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin tun kareh nang dumah dalam keadaan lenge terbelenggu teh, imma atlaqahu adluh, dia ini kelak pada hari kiamat akan diadili oleh Allah. Ketika dumah mara pengadilan teh lengenya masih terbelenggu. Apakah si pemimpin ini akan dibebaskan oleh sifat adilnya ketika dia memimpin, au baqahu jawruh, atau justru akan dibinasakan oleh kezalimannya. Jadi kareh masalah apakah ya adil atau humbui. Pokok apa sih ya dumah inggiring ya Allah dalam keadaan lenge terbelenggu sehunjun uyatah. Ketika sampai yang kareh sehari kiamat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili oleh Allah, maka antara dua, apakah akan dibebaskan, dilepaskan tangannya yang terbelenggu ini karena dia adil ketika memimpin, atau justru malah tidak dilepaskan, akan tetapi karena dia zalim langsung orang itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezalimannya. Jadi pas dumah teh hello langsung terbelenggu lenge si uyat. Adil kah humbui kah seberataan pemimpin. Dumah maraan dau kiamah kare, si akhirat kare dikumpulkan oleh Allah si padang mahsyar ketika akan diadili satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang memimpin 10 orang apalagi lebih akan dibelenggu tangannya di lehernya. Kemudian nanti ditentukan apakah dia akan terbebas dari belenggu itu kalau dia bisa adil ketika di dunia,
atau justru dia akan dibinasakan oleh kezalimannya. Tergantung kehampia waktu ia di dunia memimpin. Tergantung apakah ia benar-benar menjalankan amanah kepemimpinan atau justru khianat ketika diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan itu. Itu 10 kungan mah. 10 kungan ikon Nabi Muhammad. Apalagi kalau lebih 10 kungan. Lebih-lebih hindai. Dibelenggu tangannya datang pada hari kiamat kelak. Kemudian nanti akan ditentukan apakah dia akan dibebaskan dari belenggunya kalau dia adalah pemimpin yang adil atau justru malah tambah binasa. Bukan lagi berhenti pada tangannya dibelenggu di lehernya, akan tetapi dia akan mendapatkan siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wa min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memanjatkan doa untuk orang yang menjadi pemimpin. Jadi ada doa Nabi Muhammad bagi orang-orang yang diamanahi kepemimpinan, bagi orang yang memimpin rakyat. Apapun kedudukannya, kalau dia seorang pemimpin, Rasulullah pernah memanjatkan sebuah doa untuk pemimpin. Doa Nabi itu ngikuan Nabi, Allahumma man waliya min amri hadhil ummah. Ya Allah, siapapun yang memimpin urusan umat ini, sekecil apapun dia memimpin. Makanya gikuan kulana sampai level terendah pun termasuk, selama jabat ya sebagai seorang pemimpin, pemimpin si perusahaan, pemimpin si institusi tertentu, bank, sekolahan, perusahaan, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, menjadi menteri, menjadi presiden, apalagi kikuan Rasulullah sehuang doaan beliau tuh, ya Allah, barang siapa yang memimpin urusan umat ini sekecil apapun, farafaqa bihim, lalu ketika dia memimpin dia berbuat lemah lembut kepada rakyatnya. Jadi pemimpin itu harus memiliki sifat lemah lembut, harus memiliki kasih sayang kepada rakyat yang ada di bawahnya. Kondisi rakyat apakah baik-baik saja atau kondisi rakyat uyuh kepehe gara-gara seorang memimpin, inggite keadaan rakyat teh. Kalau humbui maka hati-hati dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nang berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikun beliau, ya Allah, siapapun yang memimpin mengurus urusan umat ini sekecil apapun kepemimpinannya, farafaqa bihim, kemudian dia bisa berbuat lemah lembut kepada rakyatnya, bersifat kasih sayang kepada rakyatnya, farfuq bihi, maka berlemah lembutlah ya Allah kepada pemimpin semacam itu. Jadi timbal balik apakah Allah akan bersifat lemah lembut kepada pemimpin, itu kembali kepada pemimpin itu sendiri, apakah dia mampu untuk lemah lembut kepada rakyatnya, apakah dia mampu untuk kasih sayang kepada rakyatnya. Apakah ketika melihat rakyat itu susah, ketika melihat rakyat tun kepehe ate ya kepehe merasa sedih, merasa kasihan dengan rakyat, atau justru mentetawean kesusahan rakyat. Ikon Rasulullah, orang yang diberi kepemimpinan ya Allah, kemudian dia bisa berbuat lemah lembut, berkasih sayang kepada mereka yang dipimpinnya, maka berbuat lemah lembutlah ya Allah kepada pemimpin ini. Tapi kikuan beliau, kikuan Rasulullah, wa man syaqqa alaihim, barang siapa yang diberi kepemimpinan kemudian dia menyusahkan rakyatnya, dia menyulitkan rakyatnya, mempauyuh rakyatah, bukan malah tambah tambah makmur rakyatah, bukan malah tambah nyaman rakyatah, tambah uyuh ketika ia memimpin, tambah kepehe, tambah menderita, tambah menjerit rakyat ketika ia memimpin. Hantam dipersulit. Dan kadang-kadang pemimpin teh pikirnya semete, amun kawa impersulit hantam impermudah gitu ya.
Etun hati-hati. Pemimpin nang macam etun nang mempersulit rakyat, nang mempauyuh rakyat. Indoaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikon Nabi wa man syaqqa alaihim. Barang siapa dari pemimpin itu yang menyusahkan rakyatnya, mempersulit rakyatnya, fashquq alaihi, maka susahkan hidupnya ya Allah. Ikon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang memanjatkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemimpin itu tidak susah di dunia, maka pasti dia akan susah di akhirat. Dia akan susah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirah. Kehidupan dunia itu berapa apa ketahiyah? Paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Paling tahiyam 100 tahun. Itu ingin dapat bonus area. Minta tahiin, kalaupun KPH, kalaupun dipersulit, ya bersabar bersabar. Minta tahiin. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Kalau hari ini kita menjerit dengan keputusan-keputusan yang menyulitkan, yang menyusahkan, maka hati-hati pemimpin ini, hati-hati. Karena Nabi Muhammad telah berdoa, telah memanjatkan munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan beliau, ya Allah, orang yang memimpin umat ini, kemudian dia lemah lembut kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya, maka bersikap lemah lembutlah ya Allah kepada pemimpin semacam itu. Tapi sebaliknya, ya Allah, kalau pemimpin itu menyusahkan, menyulitkan, maka sulitkanlah pemimpin itu ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, barang siapa yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan kaum muslimin, jadi pemimpin umat Islam ikut Nabi Muhammad. Barang siapa yang diamanahi oleh Allah kepemimpinan, menjadi pemimpin umat Islam, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, kemudian pemimpin itu bersembunyi tidak mau melayani rakyatnya, tidak mau untuk memenuhi keperluan rakyatnya. Maksudnya adalah pemimpin nang bahali rakyata mengguang ya, harus demo mida memudah hello, itu ingin masih besuhukan bahali kalau rakyat hendak terumpak dengan pemimpin ya. Pas kampanye mah pina merakyat belusukan sampai tamek pendak got. Tapi pas jadi pemimpin rapat lawang istana, rapat lawang rumah jabat ya. Itu nih kan Rasulullah uluh nang macam itu yang diberi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menutup diri dari memenuhi keperluan rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyatnya, maka ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrih, Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup diri dari pemimpin semacam ini. Maksudnya apa? Kalau dia tidak mau untuk mengusahakan kesusahan rakyatnya, selalu menghindari rakyatnya, tidak mau untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, memenuhi keperluan rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang semisal itu juga. Pemimpin itu juga akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hajat-hajatnya tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya juga akan dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati jadi pemimpin. Kalau jangan menyusahkan rakyat, maka juga Allah akan susahkan hidup pemimpin ini. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu
umara'u fasaqatun jawarah. Akan datang nanti kata Rasulullah pemimpin-pemimpin yang fasik. Pemimpin yang fasik maksudnya pemimpin-pemimpin yang melakukan dosa. Pemimpin-pemimpin nang arek menggawi maksiat. Kumpul-kumpul dengan mentria, menghirup minuman keras. Minum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beutang, riba ya arek, bungan dari utang ate arek. Itu pemimpin fasik area. Pemimpin nang menambah hutang negara dengan bunga nang tidak memudah ke area. Itu kan menggawi riba area. Berlaku utang dengan negara tertentu. Kemudian sekian tahun bunganya sekian. Itu riba. Berarti pemimpin yang melakukan ini adalah pemimpin yang telah melakukan dosa besar riba, fasik. Pemimpin bila kumpul-kumpul beramian maka minumnya minuman keras, khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Rasulullah akan ada pemimpin kelak yang mana pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin yang fasik, jawarah. Juga pemimpin-pemimpin yang zalim. Fasik, zalim. Sudahlah arek menggawi dosa, dosa antara ia dengan Allah, kemudian menggawi dosa antara ia dengan manusia ini dengan berbuat zalim kepada rakyat yang dipimpinnya. Lalu ikhwan Rasulullah faman saddaqahum bikadzibihim atau bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka. Berarti pemimpin rancak bakaramput. Setiap kampanye bakaramput. Kartu etun, kartu ete, kartu etun. Pas jadi pemimpinan tidak kisaham. Tinggal kartu yang mah uang dompet rakyat. Tidak gunanya ini. Ikhwan Rasulullah faman saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, kebohongan mereka. Apalagi menguatkan kedustaan menjadi tim sukses kampanye. Ikhwaya visi misi itu. Lalu ikhwan tim kampanyenya bujur caam, memang kekai caam. Pas jadi terpilih ham, midak kisah am keramput budas. Nah, nang membenarkan kedustaan pemimpin semacam ini wa a'anahum ala zulmihim, kemudian yang membantu mereka untuk berbuat zalim. Membantu pemimpin tenan berbuat zalim. Hantam bawahan pemimpin, ikon pemimpin lakukan itu, ninyoho pemimpin kakai lalu inggawi. Padahal tindakan ini zalim terhadap rakyat. Tindakan ini zalim terhadap rakyat dan mereka melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh pemimpin untuk melancarkan kezaliman pemimpin itu, maka ikhwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaisa minni, yang semacam itu bukan golonganku, tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walastu minhu, dan aku bukan dari golongan mereka. Walan yarida alayyal hauda, dan kelak pada hari kiamat tidak akan pernah minum dari telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ikhwan Rasulullah, pemimpin dan orang yang membantunya dalam kezaliman itu tidak termasuk umatku, dan aku tidak termasuk golongan mereka, dan kelak mereka tidak akan pernah minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari kiamat. Maka telaga Kautsar teh nang bejaga kai Rasulullah yang mencibukan banyu yang menengak meihup akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lengan beliau. Itu kemuliaan yang luar biasa. Kalau di antara kita umatnya Nabi Muhammad bisa lewat di telaga beliau, kemudian diberi minum oleh Nabi Muhammad dengan tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang minum di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadma'u ba'dahu abadan, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Telaga yang airnya, kata Nabi Muhammad, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Siapapun yang minum dari telaganya Nabi Muhammad tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya. Ternyata ada orang-orang, pemimpin-pemimpin yang zalim, dan orang-orang yang membantu pemimpin zalim itu melaksanakan perintah pemimpin yang zalim untuk melakukan kezalimannya, tidak diakui Nabi Muhammad dan tidak akan pernah minum dari telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku kata Rasulullah, lan tanalahum syafaati, yang mana mereka itu tidak akan mendapatkan syafaatku. Itu lan, Nabi menggunakan lan. Lan itu sihuang ilmu nahu, itu menunjukkan litabid, selama-lamanya, tidak akan pernah sama sekali. Dua golongan nih kawan Rasulullah dari umatku yang tidak akan pernah selama-lamanya mendapatkan syafaatku. Yang pertama adalah sultanun zalumun ghashush, pemimpin, penguasa yang zalum. Zalum ini di dalam bahasa Arab disebut dengan sighat mubalaghah. Itu menunjukkan kezalimannya arek. Tidak sekedar sekali, dua kali, tiga kali yang melakukan kezaliman, tapi arek kebijakan-kebijakan zalim, arek peraturan-peraturan zalim, arek keputusan-keputusan zalim yang menyengsarakan rakyat. Itu arek kezalimannya. Nah, ternyata dari dua kelompok tenang, dari dua golongan tenang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW selama-lamanya, ikon beliau. Yang pertama adalah penguasa yang banyak melakukan kezaliman, ghashush, yang banyak berkhianat kepada rakyat. Berkhianat, tidak memihak kepada rakyat, memihak kepada orang lain, tidak kepada rakyatnya sendiri. Itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghalin fid dini yashhadu alaihim wa yatabarra'u minhum, orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Bagaimana berlebih-lebihan dalam agama? Contohnya ada sebuah aliran dalam teologi, dalam akidah, ada sebuah aliran namanya Khawarij. Orang-orang Khawarij ini diantara keyakinan mereka, dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid, bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Itu menurut mereka. Kalau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu disebut fasik, belum kafir, kecuali kalau dia sampai menghalalkan dosa ini. Misal orang yang melakukan zina, berbuat zina, si huang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku zina ini masih muslim selama dia tidak menganggap halal itu zina. Dia masih muslim, tapi fasik karena dia melakukan dosa besar. Tapi menurut orang-orang Khawarij, sebuah aliran teologi, sebuah aliran akidah dan tauhid, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar semacam zina, semacam membunuh, semacam melakukan riba, itu langsung kafir, keluar dari Islam. Nah, pendapat semacam ini termasuk berlebih-lebihan dalam agama, berlebih-lebihan dalam agama. Tidak sesuai dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran ataupun nas-nas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berlebihan. Karena Ahlus Sunnah menganggap pelaku dosa besar belum kafir, dia masih muslim. Tapi orang-orang Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar, uluh nang pigi bezina sekali, itu kafir menurut orang-orang Khawarij. Orang yang pernah melakukan dosa besar yang lain, mencuri, berbuat riba, dan dosa-dosa besar yang lainnya, menurut orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Dan pendapat semacam ini, keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, orang yang macam ini seperti orang-orang Khawarij ini yang disebut oleh Nabi SAW wa ghalin fid din, orang-orang yang berlebihan dalam agama. Berlebihan dalam agama, yashhadu alaihim, yang bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Yang orang itu masih Islam, elen tun bersaksi ikwan elen midak muslimam, dan orang-orang Khawarij ini berlepas dari yang sebenarnya mereka masih muslim. Pelaku-pelaku dosa tenang, pelaku-pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij langsung mengatakan dan menyatakan mereka sudah kafir. Dan orang-orang Khawarij itu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan ini tidak betul dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menganggap
muslim yang melakukan dosa besar, tetap seorang muslim, agamanya masih Islam, tapi dia telah melakukan dosa kepada Allah, dia menjadi orang yang fasik. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya. Dia masih muslim. Nah, dua golongan tuh nikon Nabi Muhammad. Dua golongan yang macam itu. Yang pertama penguasa yang banyak berbuat zalim, yang banyak berkhianat kepada rakyat. Yang kedua, orang-orang yang berlebihan dalam agama, yang berlepas dari umat Islam karena menganggap umat Islam selain golongan mereka sudah kafir. Yang semacam ini adalah orang-orang yang kelak tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tuh sungguh-sungguh sangat mengharapkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Kita arek dosa dan kita tidak ketahuan sampai kapan menggawi dosa tuh. Berbuah tidak sampai ajal dumah hindai sempet bertaubatin dari dosa. Maka satu-satunya harapan kita adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi penyelamat kita dari nerakanya Allah, yang mestinya kita berhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tapi kalau mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang sangat-sangat kita harapkan. Itu yang sangat-sangat kita harapkan pada hari kiamat nanti, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para pemimpin yang diamanahi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam memberi kebijakan. Perlu berhati-hati apakah ini kebijakan, ini keputusan, ini peraturan zalim atau tidak terhadap rakyat. Apakah ini termasuk bagian dari berkhianat terhadap rakyat atau tidak? Karena kalau demikian, maka sudah banyak ancaman dari Nabi Muhammad SAW bagi mereka-mereka yang diberi amanah kepemimpinan tapi tidak bisa berbuat adil. Mereka melakukan kezaliman kepada rakyat. Di antaranya tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Hadis yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwan beliau, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat. Kan siksa kareh pada hari kiamat ada nang ringan, ada nang tabehat isut, ada nang bebehat bebenaran. Jadi setiap manusia yang Allah masukkan ke dalam neraka, setiap manusia yang ditakdirkan untuk disiksa pada hari kiamat, siksanya bermacam-macam, berbeda-beda. Itu tergantung kadar dosa yang dia lakukan ketika dia hidup dunia. Dosa tertentu siksanya seperti ini. Dosa lain lagi siksanya lebih berat. Dosa lain lagi lebih berat lagi. Terus seperti itu. Dan kita pernah sampaikan bahwa paling ringan, paling mahian siksa neraka ketika api itu menyentuh kaki kita, maka mendidihlah isi kepala kita. Kalau api dunia tegatuk pai nitah yang belupak pai, yang besehat pai. Tapi kalau api akhirah tegatuk pai nitah, maka nang belupak, tidak sekedar belupak, nang menggurak otak itah. Itu paling mahian, paling ringan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam hadis ini Nabi menyampaikan bukan yang paling ringan. Kikuan Rasulullah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat. Uluh nang paling kepehe azab pada hari kiamat. Uluh nang paling bebehat siksa ya pada hari kiamat nanti siapa dia? Imamun jair, seorang pemimpin yang zalim. Itu nang paling berat siksa ya pada hari kiamat. Yang paling kepehe siksa ya pada hari kiamat. Hantam imam yang zalim ini, orang yang dizaliminya begitu banyak. Jangankan menzalimi satu orang, jangankan menzalimi banyak orang, menzalimi satu orang itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Makanya pemimpin itu berpotensi besar menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ingat hadis muflis ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat beliau, kikuan Rasulullah SAW, atadruna manil muflis?
tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kekuatan para sahabat, al-muflisu minna ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah yang tidak punya harta, yang tidak punya duit. Itu uluh bangkrut kekuatan para sahabat. Kekuatan Nabi, al-muflisu min ummati, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku kekuatan Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat, ya'ti wa qad syatama hadha wa zalama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Orang bangkrut dari umatku itu pada hari kiamat kata Rasulullah adalah orang yang datang dengan pahala solat, datang dengan pahala sedekah, datang dengan pahala puasa pada hari kiamat nanti. Tapi ketika ia datang pada hari kiamat waktu si dunia, pigi mencaci uluh, pigi memaki uluh, pernah berbuat zalim kepada uluh lain, pernah memukul orang lain, pernah mengambil harta orang lain. Itu nang bangkrut dari umatku kikuan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Itu ije kungan yang dizalimi bangkrut. Dua kungan lebih arein dah. Hantam pada hari kiamat kareh bidada kisah membulian harta segala macam. Harta le paham nihau. Pada hari kiamat kareh teh tinggal betetenganan dosa dengan pahala. Makanya nang jadi pemimpin. Kalau yang dizalimi ije kenegaraan tuh, yang dizalimi ije kenegaraan, biar sembahyangat sampai bangkak lingkau, tapi den pang mun lingkau bangkak, tapi paling pai bangkak. Sembahyang tahajuta sampai midak betiruhen, sedekah betuyuk, puasa mandau-mandau misalnya, biar are ibadah. Kalau jumlah orang yang terzalimi itu juga banyak, maka akan banyak orang-orang yang terzalimi itu datang kepada pemimpin itu untuk meminta haknya, untuk mengambil haknya pada hari kiamat. Makanya elaam are nang terzalimi ije kungan dua kungan teh bahaya dengan pahala nitah. Itah tuhuk mau usahaan pahala. Tuhuk mau usahaan pahala ketika belum akan bahata buli, akan bahata mengguang akhirah. Tapi ternyata sampai si akhirat pahala nitah induan uluh budas. Apalagi kalau bida bahata sama sekali. Sudahlah zalim aku kepehe bebenaran. Sudahlah zalim sembahyang menetapi handak arek menggawi dosa maksiat dengan Allah Ta'ala, tujah kareh kepehe bebenaran. Makanya benar apa kata Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat, imamun jair, seorang pemimpin, seorang penguasa yang zalim, seorang penguasa yang zalim. Hati-hati, elah pina bakanjah-kanjah nak jadi pemimpin. Hantam taubi menurut arepa midak zalimin, tapi menurut uluh zalim, dan kareh Allah yang menilai ya si hari kiamat kareh. Allah yang menilainya. Keleh mau urus huma teh am. Nang si huma gin hindai beres. Hantam berat. Paling kepehe siksa ya. Paling berat siksa ya adalah pemimpin yang zalim. Wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, muru bil ma'ruf, perintahkanlah untuk melakukan kebaikan. Maksudnya Nabi menyuruh kita untuk melakukan amar ma'ruf. Ikhwan Rasulullah, lakukanlah amar ma'ruf, wanhau 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran. Artinya ini dua-duanya harus ditegakkan. Kita mesti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang-orang melakukan kebaikan. Ajak orang-orang kembali kepada Allah. Kewajiban mereka untuk sholat 5 waktu, ajak mereka. Kalau mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, minum minuman keras, berjudi, berbuat kezaliman, larang mereka dari kemungkaran itu. Qabla an tad'ullaha fala yastajiba lakum, sebelum kalian berdoa kepada Allah kemudian Allah tidak mengabulkan doa kalian. Artinya apa? Bahwa kalau di tengah umat
Tidak ada lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul, menyebabkan doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita biarkan pemimpin, tidak kita nasihati, dia semakin semena-mena melakukan kezaliman. Maka hal-hal yang semacam ini, majelis-majelis semacam ini bukan apa-apa, cuman ingin mengingatkan para pemimpin. Dan kita menyampaikan cuman hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kedengkian kepada pemimpin, justru kita ingin pemimpin kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Makanya kita sampaikan, kita lakukan amar ma'ruf, kita lakukan nahi mungkar. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar sebelum doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kalian meminta ampun kemudian tidak diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar ini juga bisa menyebabkan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjelaskan umat-umat terdahulu, kuan beliau, innal ahbara minal yahud warruhbana minan nasara. Sesungguhnya tokoh-tokoh orang-orang Yahudi dulu dan juga tokoh-tokoh orang-orang Nasrani dulu, maksudnya para penghulu agamanya dari agama Yahudi dan agama Nasrani, lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, la'anahumullah, maka Allah melaknat mereka. Jadi kita kalau tidak ingin Allah turunkan laknat kepada kita, kalau tidak ingin Allah jauhkan kita dari rahmatnya, maka jangan sampai tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Selalu melihat orang yang lalai dari kebaikan, kita ajak untuk melakukan kebaikan. Kalau ada yang melakukan kemungkaran, kita larang mereka melakukan kemungkaran. Kalau ada kezaliman, Nabi menyuruh kita agar menghentikan kezaliman itu, menolong orang yang terzalimi, juga menolong orang yang berbuat zalim dengan menghentikan kezalimannya. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena kata Rasulullah, para pemuka agama Yahudi dan Nasrani dulu ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah laknat mereka melalui lisan-lisan nabi mereka, kemudian Allah turunkan bala kepada mereka. Hanya hati-hati, ketidakadaannya amar ma'ruf nahi mungkar itulah sebabnya bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bala hari ini, bala yang kita rasakan saat ini, yang tidak ada ujung-ujungnya tun, bisa jadi karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat kezaliman dan kita diam. Kita melihat orang-orang meninggalkan kebaikan dan kita tidak mengajak mereka. Maka mari, karena semuanya berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak untuk melakukan kebaikan, larang orang yang melakukan keburukan, melakukan kemungkaran. Itulah obat bala ini. Itulah penangkal bala ini, itulah cara kita agar bala yang hari ini menimpa kita diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bala yang hari ini menimpa umat Islam, menimpa seluruh dunia ini, segera diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.